Halo, selamat datang kembali. Ya, jadi di kelas MPI hari ini adalah hari ke-13 ya dari 30 kali sesi kelas. Dan kalau kakak-kakak di sini merasa bahwa otaknya lagi kram otak gitu ya, lagi pengen meledak gitu, nggak apa-apa. Saya pun juga begitu. Nah, jadi hari 13 ini kita sudah banyak banget ya berdiskusi tentang macam-macam. Saya harap kakak-kakak semua di sini udah bikin catatannya ya di buku Primbon. Dan nanti kalau udah selesai di 30X, kita akan bikin lagi atau kita akan nonton lagi nih bagian-bagian mana yang kita butuhkan. Atau kita bagi tugas sama tim, bagian mana yang tim butuhkan gitu. Jadi hari ini kita akan banyak diskusi tentang lead generation, periklanan, humas. Yuk kita lanjutin. Kalau sebelumnya kita bahas banyak tentang online marketing, kita juga ngobrolin relationship marketing, direct marketing juga. Jadi bagian dari periklanan yang masih sangat kuat sampai hari ini adalah actual advertising. Jadi apa itu? Jadi periklanan lewat TV, radio, koran, majalah, papan iklan atau billboard dan lain-lain. Actual advertising ini bahkan online advertising, Google advertising, kemudian Facebook, LinkedIn, Twitter advertising, dan Instagram advertising itu semua merupakan periklanan dan berbayar. Ya memang ada yang organik. Kali ini kita ngobrolin yang berbayar dulu ya. Dan tantangannya bagi banyak orang adalah bahwa mereka melihat periklanan sebagai hal yang beresiko. Ya memang benar bahwa periklanan memang sedikit beresiko sih ya. Jika Anda nggak melakukannya dengan benar. Ingat teknik test and measure, teknik menguji dan mengukur. Ingat juga caranya menulis iklan yang baik. Ya, ingat juga bahwa sebenarnya kita pun harus mengukur dan menguji dan lihat respon yang kita dapat. Nah, muncul nih test and measure lagi. Ya, apa sih dari tadi? Test and measure, menguji dan mengukur. Oke, jadi sebagai gambaran buat kakak semua, ini ada cerita nih dari Om Brad dan kliennya. Jadi di awal Om Brad dan kliennya ini mau jalanin sebuah iklan di sebuah radio dengan anggaran cukup banyak ya, puluhan ribu dolar per bulan. Tapi ketika di awal memulai iklan, nggak langsung tuh dihabisin ribuan dolar per bulan. Tapi mereka pergi ke sebuah radio kecil ya, dengan target audiens yang mirip sama yang mereka inginkan. Untuk iklan-iklan pertama, mereka bikin sekitar 12 sampai 14 iklan ya. Dan benar, mereka brainstorm banyak banget. Kemudian dia rekam iklan-iklan itu di ponsel gitu ya. Kemudian mereka kirim ke stasiun radio tadi. Terus stasiun radionya jalanin iklan-iklan mereka di stasiun tersebut. Kalau nggak salah mereka dicas sekitar ya $7 per iklannya. Ya, terus apa yang terjadi setelah 2 minggu dan beberapa ratus dolar di iklan itu dikeluarkan? Ada yang dapat tanggapan, ada yang sepi aja nggak dapat respon, ada yang beberapa dapat ya lumayan lah ya. Jadi sekarang mereka jadi ngerti sudut pandang apa yang harusnya dicoba untuk bikin sebuah produksi iklan, dan mereka pindah naik ya ke stasiun radio yang agak lebih besar gitu. Jadi Om Brad dan kliennya menemukan bahwa beberapa iklan tertentu itu bekerja, beberapa enggak. Ya, jadi artinya beberapa iklan berhasil dan beberapa enggak berhasil. Kemudian akhirnya mereka mencapai nilai produksi yang sedikit lebih banyak. Terus diubah dan nguji suara yang beda-beda. Pakai jingle yang beda, lagu yang beda, ada yang enggak pakai lagu. Kemudian diuji dan diuji lagi sampai dapat iklan yang bisa dijalankan secara nasional. Mereka udah bikin 87 versi yang beda. Nah, kenapa sih ini perlu di-share di sini gitu ya? Alasannya sederhana, yaitu advertising memang beresiko
kalau Anda melakukannya terburu-buru. Tapi kalau Anda ingin iklan Anda hari ini jalan kemudian besok sudah berhasil, itu beresiko. Tapi kalau Anda punya waktu dan tenaga untuk meluangkan sedikit aja dan mencapai yang Anda tahu bahwa iklan mana yang cocok untuk bisnis Anda di media itu, ya itu akan lebih baik ya. Dan ingat bahwa suatu iklan bisa berhasil di salah satu media, misalnya radio A, tapi belum tentu berhasil di radio B. Begitu juga dengan di majalah. Mungkin cocok di majalah A, tapi belum tentu cocok di majalah B. Jadi ingat, pemasar jenius itu adalah orang yang mendengarkan audiensnya, orang yang dengerin pasar. Kalau pemasar arogan adalah orang yang buang banyak uang karena mereka berpikir, enggak ini harus berhasil gitu ya. Jadi mari kita lihat lagi gitu berbagai macam metodologinya. Mulai dari online, kemudian full offline gitu ya, web advertising, iklan spanduk, iklan klik tayang, dan sebagainya. Sebaiknya pisahkan juga Google, Facebook dari web advertising karena keduanya berkaitan dengan pencarian. Jadi kalau misalnya kita nih beriklan di web, jadi Anda harus bisa pastikan bahwa Anda tahu nih warna apa yang menarik perhatian mereka, gambarnya, headline-nya atau judulnya, yang dalam hitungan sepersekian detik dipastikan audiensnya mau ngeklik. Baik, masuk ke web advertising ya. Jadi kalau kakak semua memutuskan pakai web ads gitu ya, kakak harus tahu benar bahwa apa sih yang menarik perhatian audiens, judulnya yang seperti apa, kemudian gambarnya yang seperti apa gitu loh. Jadi kita harus memastikan bahwa audiens itu akan ngeklik sepersekian detik ketika web kakak muncul ya, ketika iklan itu muncul. Kalau enggak jangan dilakukan ya. Jadi ada lagi periklanan yang follow me. Kalau di sekarang nih ya terkenalnya pixel ya. Jadi kita tanam pixel di suatu web atau di sosmed gitu ya. Nanti kalau kita nyari tentang kata kunci tertentu atau bahkan kita ngomongin tentang apa gitu ya, kita lagi cari sesuatu, situs atau apapun, tiba-tiba aja terus iklan itu ngikuti kita gitu. Pernah merasa bahwa kayaknya pengen deh sambel yang itu, tiba-tiba aja kita bisa dapat iklan di sosmed, di IG, di Facebook tentang sambel tertentu. Pernah merasakan itu? Yaitu ditanam pixel di dalamnya. Atau ketika kakak kayaknya pengen deh ke Jogja gitu ya, tiba-tiba aja iklan dari sebuah situs yang pencari hotel tiba-tiba ngintilin kita gitu ya. Itu tadi ya, iklan follow me ads itu, atau itu tadi disebut pixel ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Kemudian ada Google dan Facebook advertising. Kalau yang ini udah banyak banget ya, sepertinya nggak usah dibahas lebih detail karena bakal panjang, dan di YouTube ada banyak banget nih tutorialnya. Ya, jadi teman-teman bisa cari banyak banget ya tutorial di mana-mana tentang ads, Google Ads atau Facebook Ads. Nah, ada beberapa hal yang bisa teman-teman jadikan perhatian ya. Jadi ada 4 elemen. Yang pertama adalah gambar. Jadi gambar ini bisa mengubah respon iklan sebanyak 5 kali ya, atau 500%. Contohnya aja kalau misal nih kita mau ngiklanin sate gitu ya. Gimana sih menggambarkan ekspresi betapa enaknya sate ini? Divisualkan melalui seorang model gitu ya. Jadi foto atau gambarnya model ini dengan ekspresi yang sumringah atau ekspresi yang wow gitu ya, dengan yang wajah datar. Pasti akan sangat berbeda nantinya ya. Kemudian berikutnya, kalau Anda punya iklan yang luar biasa gitu ya,
Yang pasti harus senada, dengan landing page-nya juga yang harus bagus dan representatif. Poin ketiga adalah targeting. Jadi, targeting ini akan jadi bagian utama dari kesuksesan iklan teman-teman. Ya, targeting bikin yang spesifik mungkin, seketat mungkin. Jadi, harus bikin judul yang beda, visualnya yang beda untuk audiens yang beda. Beda umur, beda jenis kelamin, beda ras, beda kondisi keuangan, beda negara. Itu akan membuat berbagai macam hal yang berbeda di iklan. Ya, jadi tujuannya Anda kalau misalnya mau bikin iklan di negara A, B, C, D, ya harus bikin iklan dengan beberapa versi untuk beberapa negara itu. Ya, bukan hal rumit, tapi memang harus begitu. Poin berikutnya adalah skala lambat atau scale slow. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya nih hari ini kita masukin iklan 100.000 gitu ya, ngabisin 100.000 untuk iklan hari ini. Kemudian bagus nih iklannya, terus naik langsung jadi misalnya 100 juta. No, jadi Google itu sama Facebook kerjanya nggak gitu. Jadi bikin skala misalnya maksimal 10. Kalau hari ini misalnya dengan 100.000 menghasilkan juga pendapatan 100.000, naik nih, dinaikin jadi berapa? Jadi 1 juta. Nanti 1 juta naik lagi nih jadi 10 juta. Naik lagi jadi 100 juta. Seperti itu skalanya. Jadi pelan-pelan ya, dan juga harus menguji untuk follow on yang tadi. Jadi penskalaan yang lebih lambat itu bisa membuat kita menguji setiap stepnya, setiap langkahnya. Jadi kita nggak evaluasi di akhir, tapi tiap langkah diuji. Mana iklan yang bisa bekerja dengan baik, mana yang enggak. Oke, sekarang bergeser ke offline advertising ya. Jadi hal-hal yang bersifat offline mungkin sekarang mulai sekarat gitu ya, mulai beranjak. Ya tidak ditinggalkan tapi ditambah offline. Jadi seperti directory ini ya, kayak Yellow Page dulu kan harus pakai buku yang tebel besar gitu ya, cari apapun harus manual. Sekarang udah bergeser ke Yellow Page, bentuknya online website ya, sempat jadi CD juga dulu ya. Terus kemudian ada situs rating. Jadi situs rating itu kayak yelp.com. Jadi itu bukan website untuk ngiklan tapi lebih kepada review, dan kita juga bisa sih ngiklan di sana menjadi yang paling teratas, yang paling dilihat orang. Kemudian jurnal perdagangan itu juga bisa untuk offline, kita bisa masuk di suatu segmen tertentu yang dibutuhkan memang ya, yang dibutuhkan oleh instansi tertentu. Classified advertising. Nah sekarang nggak hanya offline. Jadi apa sih ini? Classified advertising itu iklan baris kakak-kakak ya. Jadi kalau zaman dulu ada di surat kabar, majalah, atau di jurnal-jurnal gitu ya. Nah sekarang juga ada di online. Jadi misalnya di Amazon, di Traveloka, di Tokopedia. Jadi bisa menyebar kemana-mana gitu. Jadi marketing itu kita memiliki banyak sekali cabang ya, yaitu dengan iklan-iklan kita yang menyebar di tempat-tempat strategis baik online maupun offline. Billboard dan signage. Yuk kita bahas satu-satu ya, karena perlakuannya beda. Kalau papan nama atau signage itu Anda harus punya tuh di depan gedung bisnis Anda ya. Jadi papan nama itu gak cuma sekedar nama, tapi harus jadi headline. Jadi sesuatu tentang apa sih manfaat berbisnis dengan Anda. Unique value-nya juga harus dimunculin ya, dan memastikan bahwa bangunan itu punya, jadi bangunan Anda nih punya signage yang menjual dan bermanfaat buat Anda. Nah kalau billboard itu fungsi utamanya gimana caranya orang yang melihat tuh langsung masuk ke benak mereka, jadi top of mind ya. Misal nih kalau ada seseorang datang ke suatu kota gitu ya, dan mereka pengen tahu stasiun radio mana yang mesti di setel kalau di jalan. Nah begitu ada billboardnya tentang radio tertentu, udah langsung kan dia akan take action nyetelin radio itu. Atau kalau misalnya lapar, sering gak misalnya kita di jalan lapar, yang kita lihat pertama apa? Billboard apa? Nah itu
Billboard ini cocok banget untuk menarik perhatian orang, untuk mengingatkan, pokoknya gimana caranya untuk repetisi. Tapi nggak cocok kalau digunakan untuk mencoba atau meyakinkan seseorang untuk beli suatu produk. Ya, cocoknya untuk mereminder, mengulang gitu ya. Kita lanjut di media cetak ya. Jadi ada newsletter atau buletin, magazine, majalah, dan newspaper atau koran. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi untuk buletin ini lebih hemat ya. Jadi sarana yang lebih hemat untuk promosi bisnis Anda. Bisa di buletin perusahaan, buletin sekolah, buletin klub, atau yang mirip-mirip kayak gitu ya. Jadi kalau Anda dimintai sponsor untuk buletin klub atau buletin sekolah, nggak usah ditolak. Itu sebenarnya adalah suatu cara yang lebih hemat dan bisa mencapai atau menyampaikan pesan Anda ke orang-orang yang udah tertarget. Lalu gimana dengan majalah? Majalah emang relatif lebih mahal ya dibanding buletin, tapi impactnya luar biasa. Sekarang tuh malah banyak sekali komunitas atau company atau lembaga yang menawarkan kita bisa tampil di halaman depan atau review di halaman dalam untuk naikin citra alias personal branding. Sering nggak kakak-kakak ditawarin di sosial media, di Instagram, di DM gitu, kemudian ditawari slot-slot sekian-sekian juta untuk tampil di majalah apa. Nah itu tadi memang bisa dibeli gitu. Nah kalau misalnya kakak-kakak pengen pasang iklan di majalah, pilih halaman-halaman 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jadi kalau di majalah itu, di halaman yang sebelah kanan itu akan lebih baik daripada yang di sebelah kiri. Ya, makanya itu biayanya lebih premium biasanya. Nah, halaman yang di depan-depan itu lebih baik daripada halaman yang belakang-belakang. Gitu, pasti akan mendapat perhatian lebih. Lalu juga yang perlu dipertimbangkan adalah kerangka waktu. Jadi majalah tersebut gimana terbitnya? Bulanan, triwulan, atau tahunan. Jadi kalau misalnya dia terbit bulanan gitu ya, berarti kita setelah iklan kita tayang, berarti ya kita akan dapat respon di minggu pertama. Terus sedikit respon di minggu kedua, dan yang paling sedikit di minggu ketiga. Ya, jadi kalau dibagikan mingguan berarti sebagian besar tanggapan munculnya di 3 hari pertama setelah majalah itu terbit. Positifnya lagi, kalau pakai majalah adalah majalah itu cenderungnya disimpan kan, lebih tahan lama. Jadi bisa jadi majalah bulan ini masih juga disimpan untuk bulan-bulan berikutnya. Lanjut tentang koran ya. Jadi kalau yang koran ini kita lebih baik nih kalau ngiklanin sesuatu jangan ambil yang besar, tapi satu kali. Lebih baik iklannya kecil-kecil, tapi dipasang setiap hari dan ditaruh di beberapa koran. Jadi orang akan konsisten tuh dan berpikir kalau orang di reminder terus gitu ya. Mereka akan berpikir untuk melakukan pembelian. Jadi kalau yang perlu kakak ingat tentang koran itu adalah target marketnya. Jadi apakah koran itu bagus buat ngiklan? Kata Om Brad sih dia masih percaya bahwa koran ini membuahkan hasil untuk orang-orang. Ya, jadi kalau zaman sekarang memang kita harus banyak mempertimbangkan nih ya koran yang secara fisik atau geser ke koran online. Lanjut ya, bahas tentang radio dan TV. Nih media favoritnya Om Brad nih. Kalau radio alasannya sederhana aja. Jadi kalau orang udah muter radio itu jarang pindah-pindah channel. Ya beda sama yang TV. Kalau radio ini yang penting adalah harus tertarget ya. Kita harus paham gitu siapa target market kita. Dan kenapa sih radio itu berguna? Karena kalau radio nyala itu suasananya tuh kayak Anda lagi ngobrol gitu ya sama orang lain, dan apapun yang ada di situ baik iklan, lagu, apa aja itu didengerin. Paling cocok untuk menyiarkan seperti acara ya. Ya, jadi radio ini cocok untuk menjual sesuatu yang macam-macam ya.
acara, kemudian lebih cocok untuk menjadi pengingat. Jadi reminder aja, nanti detailnya mereka akan cari di internet. Berikutnya adalah TV. Udah nih favorit banyak orang ya. Meskipun kalau sedang iklan itu biasanya diganti channel. Tapi kalau iklan Anda, iklannya teman-teman masuk ke TV nih, itu udah meningkatkan kepercayaan berkali-kali lipat. Jadi kalau TV itu kita bisa mentarget dan kita juga harus test and measure lagi. Ingat gak waktu itu ya Brad mencoba bikin 87 varian iklan ya. Mulai dari foto slideshow, kemudian foto indikasi musik, ada yang tanpa musik. Pokoknya gimana caranya bisa tahu respon mana atau iklan mana tuh yang bekerja lebih baik. Ya, jadi kalau di TV pun sama, jadi kita memproduksi iklan nggak bisa sekali jadi langsung it works gitu ya. Jadi memang harus kita trial error, kita harus diuji dulu, dicek, kemudian diukur lagi jenis iklan seperti apa sih yang cocok dan bisa mengoptimasi bisnis teman-teman. Jadi periklanan itu sebenarnya adalah permainan angka. Jadi sebelum kakak-kakak menggunakan uang buat ngiklan, sebaiknya udah bekerja dengan angka-angka, udah ngecek, recheck, kemudian udah tahu tuh berapa banyak tanggapannya, berapa banyak penjualan yang terjadi, berapa banyak prospek yang diperlukan. Jadi itu data itu sudah dapat dulu baru kita investasi di iklan. Public relation atau humas ya, PR. Jadi kalau PR ini kita bisa melakukan beberapa hal ya. Di sini ada 6 poin. Yang pertama award ya, penghargaan. Jadi kalau ada lomba bisnis atau apa gitu ya, bisnis plan tuh sering banget ya di Indonesia. Ikutin aja. Kumpulin yang sesuai dengan bisnis Anda. Ya, kemudian yang kedua adalah artikel. Artikel ini publisitas yang bagus buat bisnis Anda. Jadi kalau artikel itu kita kan nggak seperti ngiklan, meskipun ngiklan ya, itu kan kita seperti review atau tulisan. Itu oke banget tuh. Ya, kemudian ketiga adalah newswire. Jadi investasikan dana supaya press release bisnis Anda bisa masuk ke channel-channel misalnya cnn.com atau kalau di portal online tuh ada banyak sih, ada Kumparan, ada apa lagi banyak ya, sekarang online dan offline bisa dilakukan ya. Bahkan temen saya nih wartawan, mereka buka tuh paket, misalnya sekali paket dia akan diliput di 10 media, paket khusus harga UMKM, jangan dibandingin dengan paket yang untuk perusahaan besar. Itu akan sangat booster banget bagi sebuah bisnis branding gitu ya, atau personal branding juga bisa. Yang keempat adalah blog. Nah, ini viral ya, bisa viral kalau tulisannya menarik. Ya, lihat apa yang lagi tren saat ini, cari yang lagi viral. Terus bikin reviewnya, bisa bikin narasinya, pokoknya tulis sesuatu yang menarik yang lagi banyak dibicarakan orang ya. Kemudian yang kelima adalah lokal jurnalis. Nah, ini favorit saya. Jadi kalau misal nih kita tahu nih jurnalis di industri bisnis Anda ya, itu misalnya bisnis kuliner. Nah, dia nih wartawannya sebuah radio atau TV yang tema acaranya adalah kuliner. Udah bangun hubungan baik sama mereka dan simpen listnya. Yang terakhir adalah PR company. Jadi kalau misalnya perusahaan besar nih biasanya punya divisi tertentu ya, divisi tersendiri untuk humas yang ngurusin bisnisnya mereka. Nah, kali ini kita bahas yang humas ya, hubungan masyarakat.
Yaitu kalau misalnya kita menang penghargaan, kemudian membangun hubungan yang baik sama masyarakat, itu sebenarnya adalah salah satu promosi dari bisnis Kakak semua. Kalau misalnya produk kita atau kita menang suatu penghargaan, kompetisi gitu ya, nanti di situ akan ada yang mereview. Jadi akan getok tular mulut ke mulut. Jadi transaksi yang terjadi itu biasanya malah dari rekomendasi orang lain, dan itu yang malah sesungguhnya sebuah marketing yang baik. Baik, slide terakhirnya tentang public relation. Jadi public relation itu bukan ketika cerita itu berjalan ya, tapi bagaimana caranya Anda atau bisnis Anda, bisnis kakak-kakak semua itu masuk ke portal web atau sosial media dan orang lain yang menuliskannya buat Anda. Meskipun sebenarnya bisa loh, misal kita nih minta wartawan ya, ada orang, dan inilah yang paling ditunggu oleh kakak-kakak semua. Ya, bikin satu atau dua strategi yang bisa digunakan untuk melakukan campaign marketing atau kampanye pemasaran. Jadi, dari yang semua tadi yang udah kita diskusi sama-sama, pilihnya satu atau dua berdasarkan target market, berdasarkan kesukaan, berdasarkan Mastermind Perempuan Indonesia.